Pertanyaan paling mendasar pada saat kita menghost sebuah aplikasi web adalah kemana kita menghostnya. Kalau kita bicara on-premise seperti hosting konvensional, kita tidak perlu membahas itu. Tapi bagaimana kalau kita hendak menghostnya di cloud? Solusinya ada beberapa, dari yang paling murah adalah menggunakan static web app. Tetapi kalau menggunakan static web app, teman-teman tahu sendiri dia tidak mendukung dinamisme seperti halnya server-side computing. Ya, dia hanya client-side. Jadi sebagian besar dapat menggunakan HTML, CSS yang sifatnya client-side script. Kalaupun kalian harus mengkombinasikan dengan server-side, kalian menggunakan function app. Ya, tapi solusi tersebut terkadang kompleks bagi beberapa orang. Solusi berikutnya yang juga relatif murah adalah web app. Web app ini relatif murah dikarenakan ya ada tier free yang bisa kita pakai secara cuma-cuma. Ya, walaupun tidak mendukung SSL ataupun shared domain ya atau custom domain, setidaknya web app ini bisa memudahkan kalian mendeploy sebuah aplikasi web yang dinamis ya. Dibanding kombinasi static web app dan function app, web app ini lebih simpel dikarenakan satu paket. Nah, yang terakhir adalah virtual machine. Virtual machine ini paling mahal. Tetapi paling mahal, kontrolnya paling mudah, dan juga virtual machine ini mungkin kita menghost banyak website, terserah kalian berapa puluh website yang sudah di-host di sebuah virtual machine. As long as specification virtual machine yang mendukung, kalian bisa go ahead dengan itu. Jadi kalau kita urutkan dari termurah sampai ke yang termahal, itu pertama adalah static web app, ya, web app, dan virtual machine. Tapi static web app dan function app ini harus hati-hati karena function app sendiri basisnya serverless, jadi begitu konsumsinya tinggi bisa saja lebih mahal daripada web app. Ya, jadi best of the best solution di sini adalah web app. Nah, pada saat kita memilih web apps, kita akan dihadapkan beberapa pilihan. Nah, kalau kita hendak menghost di web apps, dan ini adalah pilihan yang terbaik, ya, maksud saya yang paling berimbang, ya, bukan yang terbaik, yang berimbang antara kompleksitas dan kemudahan, antara harga dengan performa. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan dan ini menentukan juga biayanya. Pertama adalah runtime stack. Ya, runtime stack. Kalau teman-teman kita pilih misalnya .NET, misalnya .NET 10 gitu ya, maka di sini runtime stack-nya bisa menggunakan Windows ataupun Linux. Singkat kata, Linux lebih murah daripada Windows. Ya, jadi unsur pertama adalah memilih antara operating system Linux atau Windows. Linux akan lebih murah daripada Windows karena Windows memiliki mekanisme lisensi. Ini agak ironis karena ini dalam Microsoft Azure harusnya mereka bisa memberikan saja lisensi Windows. Tetapi kenyataannya enggak, mereka akan terkena biaya kalau kalian menggunakan Windows. Berikutnya, publish runtime model. Bisa kontainer atau kode. Ya, kode dan kontainer ini secara biaya nggak kelihatan, tetapi sebenarnya ada perbedaan antara harga kode dan kontainer. Ya, kode lebih murah daripada kontainer karena kontainer ya, selain space yang diukurnya juga lebih besar dibanding kode, kontainer juga memerlukan konsep registry ya atau pendaftaran dari sebuah kontainer tersebut. Dan kemudian unsur ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah unsur terkait dengan lokasi ya. Beberapa lokasi lebih murah daripada lokasi yang lain. Beberapa lokasi yang padat contohnya akan lebih mahal daripada lokasi yang baru ya. Namun perlu diperhatikan juga lokasi baru biasanya tidak memiliki mekanisme penghematan seperti misalnya reverse port ataupun yang lain itu belum tentu dimiliki oleh region-region tertentu. Contohnya kalau di Indonesia kita belum bisa reverse spot dan sebagainya dikarenakan Indonesia Central mungkin masih baru ya. Oke. Dan teman-teman harus memperhatikan ya, ada juga mekanisme terkait dengan pricing plan-nya ya. Ini yang paling berpengaruh ya. Yang free tentu saja akan lebih murah dibanding yang berbayar ya, seperti itu. Dan selain itu juga banyak hal-hal lain yang mungkin tidak berpengaruh secara signifikan, tetapi dapat mengurangi biaya. Contohnya pembelian database, ya jenis kontainer, monitoring, networking, dan sebagainya. Kita akan bahas itu di video terpisah ya. Tapi intinya kita bisa memahami ya faktor harga paling utama adalah pricing plan, kemudian diikuti dengan operating system, kemudian region, dan terakhir model publish. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau kita lihat perbandingan harga servicesnya. Bisa saja kita menggunakan, ya, kalau untuk free service Windows dan Linux ada yang sama-sama gratis. Tetapi tentu saja
kita tidak bisa menggunakannya secara lebih bebas untuk kombinasi Linux dan kontainer. Ya, jadi kalau misalnya basisnya free, umumnya yang bisa kita host adalah basisnya kode saja. Kemudian begitu kita masuk ke basic, teman-teman bisa melihat perbedaan harganya ya. Hanya $12 per bulan untuk Linux, sementara Windows 55 US dollar. Kemudian kalau kita naik ke standar 73 dan 69 ya. Teman-teman bisa lihat harganya begitu kita masuk standar gak terlalu signifikan ya. Jadi kalau teman-teman memilih untuk standar mode gitu ya, saya rasa antara Linux dan Windows comparable lah, hanya sedikit beberapa dolar. Ya, hanya sekitar $4. Tapi ya tetap saja itu sebuah biaya. Tetapi begitu kalian milih premium, teman-teman bisa lihat signifikansinya sekitar $60 sendiri selisihnya ya, seperti itu. Sehingga teman-teman bisa disimpulkan adalah kalau solusi kalian adalah .NET Core gitu ya, atau .NET aja tanpa ada .NET Framework, maka solusinya lebih baik ke Linux ya, walaupun .NET Core bisa berjalan di Windows. Tapi kalau .NET Framework ya mau nggak mau kalian harus menjalankannya di Windows. Selain itu ya, kalau kita bicara kontainer, kontainer juga ada biaya lagi. Misalnya biaya registrasi kontainer yang sekitar $5 gitu ya. Jadi kalau kita detailkan gitu ya, kira-kira teman-teman bisa lihat gitu ya. Teman-teman bisa lihat kira-kira berapa ya biayanya ya. Oke, untuk kontainernya saja gitu ya, seperti itu. Pertanyaan menarik adalah, emang ada bedanya kalau kita deploy kontainer dan deploy kode? Jawabannya ada bedanya, tetapi memang nggak signifikan, ya. Dan deploy kontainer akan memperoleh tambahan biaya kalau kita menggunakan registrasi untuk ACR ya, oke. Kontainer registry, maka itu sekitar $5 per bulan, ya, dengan kapasitas untuk kontainer 10 giga gitu ya. Jadi kalau kita bicara, maka tentu saja untuk deploy kontainer ada additional biaya. Tapi yang menarik kalau kita pindah ya, kita pindah dari satu kontainer model ke kontainer yang lain gitu ya. Kalau basisnya kontainer itu akan sangat mudah ya. Migrasi tidak harus rebuild ulang dan republish lagi. Hanya memindahkan satu kontainer ke kontainer yang lain gitu ya. Oke, kalau secara operational runtime saya rasa ini cuma masalah deploy image, yang satunya deploy berupa kode gitu ya. Dan untuk deploy dan scale out ya, perubahan-perubahan kecil ini lebih cepat kode daripada kontainer. Jadi singkat kata, kalian pakai kode kalau ini kodenya itu single to medium lah ya, nggak terlalu kompleks. Tapi begitu kodenya besar ya, dan ini adalah sebuah aplikasi yang besar, dalam arti jumlah penggunanya besar, ya kodenya juga besar, maka saya sarankan lebih baik menggunakan kontainer untuk kemudahan deployment. Tapi kalau untuk kemudahan development, saya akan lebih prefer menggunakan deploy code. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga teman-teman terbayang pilihan yang tepat mendeploy ke mana. Secara ringkas, kita bisa mengatakan deploy dalam bentuk kode dan Linux ya dengan .NET itu akan lebih murah daripada deploy dalam bentuk kode di Windows ya. Dan tentu saja pada saat kita bicara deploy kode dan kontainer, ada signifikansi tetapi tidak terlalu signifikan ya untuk deploy kontainer dan kode. Jadi yang paling murah adalah deploy code di Linux environment. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.